Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam persaudaraan buat dulur-dulurku semua. Salam pencaksilat buat pendekar-pendekar yang ada di Nusantara dan di seluruh dunia. Jadi di kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas atau menjawab pertanyaan dari dulur kita ya. Ini permasalahannya dari sebuah sumpah di organisasi ataupun sumpah yang pernah kita ucapkan. Nah, sumpahnya seperti apa? Tapi sebelum lanjut dengan videonya atau pembahasannya, jangan lupa kalau suka dengan videonya, like dan di subscribe channelnya Jawara Kidul 22. Nah, dulur-dulur, kita lanjut ke pembahasannya atau ke videonya. Jadi di sebuah organisasi manapun ini pasti kita punya sumpah atau perjanjian. Namanya sumpah itu janji kita kepada siapapun ya, kepada organisasi ataupun kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri. Nah, gimana kalau sumpah itu kita langgar? Dalam sebuah organisasi kita pernah mendengar kalau sebuah sumpah kita langgar itu akan hancur seperti air. Jadi di pembahasan kali ini atau video ini kita akan menjawab pertanyaan dari dulur yang pernah tadi saya katakan atau saya bilang. Nah, jadi dia bertanya, pertanyaan seperti ini. Jadi pertanyaannya intinya, jadi pertanyaan tadi intinya dia bertanya, hancur seperti apa mas? Apakah bisa bertobat? Dan gimana cara memperbaikinya? Jadi ada 3 pertanyaan. Jangan kalau paham atau bisa menjawab, silahkan jawab di kolom komentar ataupun di video yang lain ataupun di komunitas. Nah, kita lanjut dengan pembahasannya atau videonya ya. Nah, jadi saya akan menjawab satu persatu. Jadi pertanyaan yang pertama, hancur seperti apa mas? Jadi sebuah sumpah itu kalau dilanggar, biasanya kalau kita mengucapkan sesuatu kadang itu kan lupa. Nah, karena lupa itulah akan jadi bumerang atau bahaya bagi kita. Contohnya gini, kita menyakiti seseorang tanpa kita sadari. Nah, itu kan sudah menyakiti orang. Sama, kita sudah bersumpah, cuma lupa sama sumpah itu. Kita melanggar sumpah itu. Cuma kita lupa pernah mengucapkan sebuah janji atau sumpah. Hancurnya seperti apa? Nah, suatu saat kita akan menerima balasan. Nah, balasannya seperti apa? Balasannya karena kita lupa, itu terkadang kita dapat masalah. Semua yang kita pernah
capai atau yang pernah kita dapat itu akan hilang. Nah, hancur itu bukan berarti awake hancur rebur. Jadi sebuah kata-kata itu kan istilah, bukan berarti, kalau istilah itu bukan berarti harus. Istilah itu cuma sekedar kata-kata. Jadi untuk mengingatkan supaya kita ingat. Hancur juga bukan berarti kita melihat hancur kayak daging digiling. Itu enggak. Jenengan harus paham. Ya. Jenengan pasti bisa lah. Nah, jadi jenengan pasti bisa hancur seperti apa. Nah, istilahnya begitu. Jadi sebuah sumpah yang jenengan langgar tanpa jenengan sadari itu akan mengakibatkan semua yang jenengan dapat dan apapun yang jenengan lakukan akan mendapatkan ibaratnya sial. Kita harus ingat kita pernah ngapain dan apa yang pernah kita lakukan. Jadi kalau menurut bahasa modern tuh introspeksi diri, ya, harus introspeksi. Itu istilahnya, ya. Nah, yang kedua, gimana cara memperbaikinya? Cara memperbaiki dari sebuah sumpah. Kalau sumpah itu sudah lupa, kita harus yang namanya belajar menghening atau meditasi kalau orang Jawa. Kita pasrahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Untuk apa? Untuk semua yang pernah kita lakukan. Kalau jenengan ingat apa yang pernah jenengan lakukan. Memohon ampun kepada seseorang itu tidak akan jadi menghilangkan sebuah masalah. Jadi memohon ampunlah kepada dirimu sendiri, kepada hatimu dewi. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kalau Islam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau agama lain itu menurut ajarannya masing-masing. Nah, jadi yang pertama tadi, nah yang kedua, dan yang terakhir. Nah, jadi begitu ya dulur-dulurku semuanya. Ini cuma pembahasan saya dan masih banyak lagi mas-masku semua yang lebih pandai, yang lebih bisa dan lebih paham dengan apa yang ada di dalam sumpah tersebut. Itu menurut saya yang bodoh lah. Tapi alhamdulillah dengan adanya kita paham masalah sumpah dan apa yang harus kita lakukan kalau kita melanggar sumpah. Itu kan pertanyaannya di situ tadi, apakah kita bisa bertobat dengan cara apa? Nah, tadi kan sudah saya bilangin, sudah saya terangkan. Jadi kita harus belajar mengendalikan diri dengan cara kita mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara jenengan beribadah ataupun jenengan dengan cara kuno atau dengan cara Jawa, yaitu meditasi, menenangkan diri dan mohon ampunlah kepada awakmu. Resikane awakmu wi
ben iso nampa atimu apa yang pernah jenengan lakukan. Jadi terima kasih buat jenengan-jenengan yang sudah nonton dan like, dan buat jenengan yang bertanya mau bertanya lagi apa, terserah jenengan ya. Insya Allah saya jawab dengan teknik, dengan metode dan yang saya pernah dapat. Udah, terima kasih buat dulurku semua. Salam persaudaraan buat dulurku, salam pencak silat. Maaf, ini pakai peci karena saya lagi di tempat bangunan. Bekerja harus terus karena hidup itu perlu, badan perlu makan, jasmani perlu bimbingan. Salam persaudaraan. Sate Jaya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.